Cek. Yuk. Gimana ganti judulnya ya? Ah ya udahlah ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Wih. Oppo ini. Oke, gengs, seperti biasa nggak ada topik gua. Jadi topiknya kalian yang bikin ya. Gua akan ngejawabin semua pertanyaan kalian apa aja silahkan. Selama mungkin 1 jam ke depan, oke? Udah lama banget nih gua nggak live by the way. Udah kayaknya beberapa bulan ya. Nata X Gwyn, bahas XRP bang. Apanya nih yang mau dibahas? Menurut gue nggak gitu menarik sih XRP sih. Kan terakhir kalau nggak salah gue baca ada kasus SEC lagi ya. Apa petinggi Ripple kan disu SEC lagi. Kalau nggak salah ya, terakhir gue baca apa artikel gitu, nggak sengaja di Twitter muncul. Tapi jujur gue nggak terlalu ngikutin XRP sih, jadi mungkin gue nggak terlalu bisa bahas XRP. Bang kemana aja jarang live. Iya nih, gue tuh bener-bener sibuk banget sama kerjaan baru sekarang. Jadi kayak malam-malam tuh kayak ketimbang live tuh, waduh, gue udah lebih pengen apa ya istirahat atau main sama anak gitu. Jadi kayak gue jarang banget live sekarang. Cuman kayak tau gak sih kayak gue tuh agak-agak jengkel kayak 1-2 minggu terakhir gitu ya, kayak algo TikTok gue tuh lagi jelek banget. Jadi kayak gue post video biasa tuh gue kan nggak pakai ads kan, gue nggak pakai kayak paid advertising itu gue nggak pernah pakai kan. Terus kayak biasanya tuh terakhir kayak 50-70 ribu viewsnya gitu, tapi kayak belakangan kayak sepi banget, kayak cuman ribuan gitu. Jadi kayak kayak kenapa sih TikTok gue, ya udahlah live aja lah iseng gitu. Sekalian pasti kan kalau kalian ada pertanyaan gue pengen udah kangen lah sama kalian semua. Edis Chandra, Bang perkiraan Bitcoin dan altcoin mulai naik nggak waktu halving? Ya gini, gini ya untuk teman-teman ya yang join ya. Pada dasarnya gini, kalian tuh harus kelola ekspektasi dengan benar gitu. Nggak perlu kalian tuh se apa ya seaktif itu nungguin market, seaktif itu perhatiin harga gitu, sekepengen secepat-cepat itu, setergesa-gesa itu pengen cepet naik gitu. Enggak, pada waktunya dia akan naik gitu. Tapi kalau berdasarkan perkiraan ya, berdasarkan histori ya tentu naik setelah halving. Karena kalau teman-teman ngerti kan halving logiknya kan itu kan supply-nya dipotong setengah lagi gitu loh, block reward-nya dibagi dua lagi. Jadi kayak ya biasanya ya hukum supply demand aja, supply-nya dikurangin, kalau demand-nya sama atau bahkan naik gitu ya. Biasanya karena event halving banyak orang yang jadi kepengen collect Bitcoin, ya harganya naik gitu. Jadi historically 3 kali cycle sebelumnya setelah halving selalu naik. Cuman jangan expect tiba-tiba seminggu langsung balik all time high, nggak gitu bro, nggak gitu bro ya, nggak gitu ya. Prediksi gue pribadi aja ya, baru balik ke harga all time high-nya lagi itu di akhir tahun 2024 loh. Ya di akhir tahun 2024, kalau kalau berdasarkan histori ya itu biasanya mungkin baru balik ke harga all time high-nya lagi gitu. Jadi jangan jangan kalian berpikir ya gini ya, untuk kalian yang dari cycle sekarang yang dari tahun ini udah akumulasi gitu ya, jangan kalian pikir tahun depan kalian langsung tajir setelah Bitcoin halving. Nggak gitu ya. Kelola ekspektasi kalian dengan benar. Peaknya itu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun, bahkan bisa jadi untuk next cycle lebih cepat lagi. Kalau kalian sering ikutin live gue atau pernah join workshop gue udah pernah share secara terbuka ya opini gue pribadi, analisa gue pribadi untuk next cycle bakal kayak gimana, termasuk semua narasinya gue udah pernah share juga gitu. Tapi tentu
gue nggak bisa bilang perkiraan gue itu udah pasti 100% akurat ya, nggak. Ya, gue akan terus pantau market dan update ke kalian semua gitu. Jadi naik yes, untuk Edis Chandra naik yes gitu. Cuman tetap kalian harus kelola ekspektasi kalian. Naik itu bukan berarti minggu depan all time high, nggak gitu. Ya, sekali lagi gue bilang sekitar 1 sampai 1,5 tahun after Bitcoin halving biasa itu akan mencapai masa puncaknya gitu. Ya, hehe, malam Om, selamat malam. Oke, aduh, kepencet. Gua ke atas lagi ya. Terus lanjut, Kameha, halo. ARB gimana bang? Bitcoin pump alts diem baik gitu. Oke, seperti yang gue mention juga, gue nggak consider, walaupun kalau teman-teman nonton YouTube gue yang hari tadi malam gue upload ya, tadi siang kan gue bikin video, terus baru malam ini uploadnya ya. Cek deh di YouTube gue ya. Gue tuh berkata kalau misalnya analisa gue kan Bitcoin bisa up, breakout ya, nembus 32.000, and then target gue untuk tahun ini mungkin 40 mungkin, let's say ya. Tapi habis itu ada 50 to 60% crash gitu ya. Tapi meskipun gue masih optimis Bitcoin akan naik ya sampai akhir tahun, bahkan sebelum Bitcoin halving, gue sama sekali nggak consider ini waktu yang terbaik untuk alts. No, 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 no. Gue sama sekali nggak consider gitu. Karena Bitcoin dominance terus naik ya. Gue masih berpikir banyak alts yang akan menemukan lower low-nya gitu, termasuk Arbitrum ya. Kalau teman-teman nonton live gue yang kayak beberapa bulan lalu gitu ya, gue kan udah bilang berkali-kali ya, Arbitrum nggak menarik di atas $1 ya. Arbitrum nggak terlalu menarik lah di atas $1, tapi di bawah $1 ya itu udah lebih menarik buat gue, risk rewardnya jauh lebih baik gitu. Cuman apakah Arbitrum udah bottom? In my personal opinion sih belum ya gitu, karena kita harus cek, apa ya, ya cek menyeluruh lah. Gue nggak bisa bilang semuanya tuh disamain, nggak bisa gitu. Kalau case Arbitrum itu kan ketika launching pun kan market capnya udah miliaran US dollar. Sekarang berapa sih gitu? Gua lupa ya sekarang. Gue jujur gue udah nggak gitu perhatiin ya. Kayaknya udah di bawah ya. Jadi jangan apa bisa, kasarnya gini. Nah, ini generalnya ya. In general ya, semua alts itu ketika launching ya, itu koreksi 80 sampai 90% dulu gitu. Jadi jangan expect Arbitrum juga, oh tuh masih 1 miliar US dollar. Ethereum aja ketika launching koreksi 88% kalau gue nggak salah ya, atau 85%, di antara itu 80 sampai 90% ya. Itu Ethereum loh ketika launching. Cek aja historinya Agustus 2015 gitu. Jangan percaya gue ya, sekali lagi ya. Jangan percaya gue. Kalian biasain double check ya. Tapi gue sih udah research gitu. Ketika launching Ethereum aja koreksi 80-90% di Agustus 2015 gitu. Jadi kayak jangan kalian harap apapun ketika launching langsung naik ke all time high-nya. Nggak gitu cara kerjanya ya. Nggak gitu cara kerjanya. Ya sekarang itu ya akumulasi aja baik-baik pelan-pelan ya. Christian Indra, bahas makro dulu dah. Makro apa nih yang mau dibahas? Perang atau apa? Ya, luas nih. Kalau makro luas banget gitu. Cuman kalau makro, gue consider gini sih. Seperti yang gue mention juga di YouTube, gue udah kasih outlook makro gue ya. Menurut gue sekarang itu ya apa ya, bisa dikatakan gini nih. US dollar itu lagi dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh. Nah itu udah bahasa paling simpelnya. Gue consider, apa ya, US dollar kasarnya gini, USD ini kan global reserve currency ya gitu. Terus global reserve currency mu aja ini tuh lagi rapuh gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Gue kasarnya gini ya, jika money printer dijalankan lagi oleh the Fed ya, mereka pivot, mereka easing lagi, ya sudah, market naik lagi nggak? Ya pasti naik gitu. Perkiraannya kan tahun depan kan gitu. Banyak sekali yang memperkirakan tahun depan ya udah beres tighteningnya. Mereka akan balik easing lagi, money printer lagi, and then ya dana yang disuplai ke market akan banyak lagi, banjir lagi, ya udah market akan naik lagi gitu. Cuman gue selalu katakan fondasinya itu rapuh sekali untuk market saat ini gitu. Jadi kayak jangan berpikir naik terus habis itu udah pure naik doang gitu. Bisa jadi enggak gitu. Bahkan menurut gue untuk kita ngomong makro ya, terlalu banyak uncertainty sih menurut gue. Jadi kayak
kita kan nggak bisa ya memprediksi suatu kita ngomong ekonomi makro ya, cuman pakai satu faktor tuh nggak bisa. Faktornya tuh terlalu banyak. Makanya kalau lu tanya gua, ya udah jawaban gua ya mesti hati-hati aja karena terlalu banyak ketidakpastian. Lu mau lihat dari sisi apa tuh sekarang situasinya tuh serba tidak pasti gitu. Itu menurut gua. Makanya kayak kalau kalian kerja, kalian punya penghasilan, ya, gue selalu, gue secara pribadi aja, gue tuh bener-bener hedging untuk ngelawan segala ketidakpastian ini gitu. Ya caranya gue investasi gitu. Tapi apa nih, gue juga bingung sih mau bahas makro dari sisi mana, lebar banget soalnya. Gitu. Bahas AI coin next bull run, Bang. Menurut gue bahkan mungkin AI coin yang akan super perform untuk next bull run bisa jadi belum launching gitu. Karena biasa tuh itu secepat itu ya. Cuman kayak menurut gue kalau teman-teman join pernah ikut apa live TikTok gua gitu ya, gua udah pernah mention AI coin apa yang gue pegang saat ini gitu, Singularity ya, tuh gue udah bocorin lagi. Tapi apakah gue udah pegang dalam jumlah besar? Enggak juga gitu, gue baru kayak beli sebagian kecil aja gitu, terus tapi sisanya gue masih tumpuk ke yang gue masih sangat bullish gitu. Apakah Bitcoin halving 2024? Yes, betul ya. Kalau berdasarkan jadwal sih April sampai Mei 2024, kira-kira di situ. Bang, Bitcoin tes ke 30K, ada berita apa lagi untuk Yosef ya? Kayaknya menurut gue sih nggak butuh berita apa-apa ya gitu. Gejolak market buat gue gini ya, ada atau tidak ada berita ya memang market akan bergerak seperti itu gitu. Jadi ketika Bitcoin koreksi kadang-kadang nggak butuh berita tertentu, ataupun ketika naik kadang-kadang nggak butuh berita tertentu gitu. Tapi yang jelas gini, ini yang gue juga udah mention di YouTube kemarin kan, itu tuh fake pumpnya apa tuh Bitcoin Spot ETF kan, yang ternyata tuh salah kan. Nah, tapi kan kalau kalian perhatiin ketika dia full retrace ya, dia itu stay di area situ. Kalian nonton deh di YouTube gue udah kasih analisa lengkapnya kok. Dan sekarang gue lagi ngelong Bitcoin dari 28.100-an gitu. Ya itu udah lah gue mention aja. Itu gue mention di YouTube sebenarnya tadi pagi gue bikin YouTube ya. Gue udah mention di situ. Harusnya udah upload sih videonya. Gue udah kasih analisa lengkap gue di situ. Menurut personal opinion gue, area yang sebelumnya gue bilang sideways ya, resistance-nya udah berubah jadi support gitu. Makanya karena gue udah lihat resistance berubah jadi support, gue langsung entry long tanpa ragu gitu. Tiba-tiba naik tadi siang, ya sudah, itu rezeki. Tapi masih gue hold kok longnya ya, masih gue hold gitu ya. Excalibur, kok ICP bisa ke 500 lagi nggak ya? Gue sih amin 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 deh ke 500. Cuman menurut gue sangat susah lah ya. Kan kalau teman-teman udah nonton video gue yang tentang ICP, video kedua gue ya, gue nanti 3 bulan ke depan gue bakal bikinin deh series mengenai ICP ya. Cuman di video kedua gue katakan, gue udah share tentang konspirasi launchingnya ICP. Itu gue udah bahas di situ lengkap ya. Nonton deh videonya. Itu gue bahas lengkap kok. Jadi mestinya kalau kalian ngerti, paham betul tentang konspirasi launchingnya ICP, kalian nggak akan segitunya punya target yang nggak realistis untuk ICP gitu. Ya, gue aja kayak bisa ke $50 aja, udah tajir gue. Udah happy banget gue gitu loh. Tapi ya itu, jadi punya target realistis aja gitu. Tapi long term gue sih masih sangat bullish ya. Ya, itu nggak akan berubah. Gue masih sangat bullish dengan ICP. Tapi gini, ini yang suka teman-teman nih, menurut gue tuh banyak yang belum paham seni dalam berinvestasi gitu loh. Karena statistiknya kan, saham itu di RDI, maksudnya gini, di KSEI itu kan yang punya akun saham itu di Indonesia 3 jutaan ya, yang punya rekening efek kustodian itu kan tercatat di KSEI 3 jutaan orang, tapi kripto itu 5-6 juta ya. Berarti apa? Banyak orang yang kayak belum sentuh instrumen investasi saham langsung loncatnya ke kripto, kira-kira kan seperti itu. Dan setelah gue survei juga ke banyak teman-teman gue, bahkan banyak yang belum pernah beli emas, belum pernah beli reksadana, belum pernah beli obligasi, atau intinya instrumen yang lebih defensif lah ya, deposito, tapi langsung loncat ke kripto yang sangat high risk gitu. Jadi gini,
itu alasan gue consider masih banyak teman-teman yang ketika investasi di kripto, kalian itu punya harapan yang gak realistis menurut gue. Sangat-sangat tidak realistis. Kalian beli tapi berharap minggu depan naik 10, 20, 30, 40, 100%. Ya itu udah sangat gak realistis lah gitu loh. Atau sebaliknya, ketika kalian beli dan harganya koreksi 5, 10, 20, 30%, ya kalian anggap kripto itu scam. Ya itu menurut gue tidak realistisnya di situ. Itu kalau gue pribadi ketika ICP kayak kemarin ya, salah satu teman-teman tau lah gue invest ICP, gue akumulasi dari mulai 3 4 gue beli terus, sempat kemarin 5 gue beli lagi gitu ya. Averaging gue sekarang di 4-an ya. Averaging ICP gue tuh di 4-an. Cuman gue jujur udah nggak tahu average price gue berapa. Gue nggak tahu karena semua ICP gue tuh di NNS gue stake semua ya, jadi even gue nggak tahu average price gue berapa, gue cuma tahu jumlah ICP yang gue punya tuh ada berapa di situ gitu, tapi average price nya gue udah nggak tahu ya, karena ada yang gue beli di 3, ada yang beli di 4, ada yang di 5 gitu. Nah, kalaupun dia drop sampai 2 atau bahkan ke bawah, gue personally nggak akan jual. Gue akan terus, kalau ada dana lebih, gue akan akumulasi lagi dengan senang hati. Karena menurut gue dikasih murah. Karena gini, tapi balik-balik ya, apakah itu yang akan, gue punya target realistis. Gue nggak berpikir dia akan 100-200x, enggak sih. Gue nggak di pikiran itu. Bahkan all time ICP akan balik ke all time high-nya, enggak, gue nggak di posisi itu sama sekali. Karena seperti yang gue mention, ICP aja harganya sudah sangat-sangat manipulated gitu loh ketika launching. Jadi gue nggak consider dia akan balik ke sana lagi, nggak. Buat gue sekarang ini fair price-nya ICP lah menurut gue ya, untuk saat-saat ini ya. Jadi kalau diakumulasi ya gue sih akumulasi dengan senang hati. Tapi akumulasi dalam versi gue ini bukan berarti tidak ada downside risk ya. Oh, ada sekali, jangan salah, pasti ada downside risk gitu. Jadi ya sudah gitu. Tapi kan gue stake di NNS, jadi itu terus berbunga. Terus itu kan juga bukan uang yang akan gue pakai bulan depan atau tahun depan. Itu uang dingin gue yang gue siap lah bumper atas bawah gitu loh, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau dibilang ke ICP ke 500, I don't think so. Sama sekali gue nggak nargetin di situ. Kalau untuk 10-20 tahun, amin amin banget deh. Karena gini, sekali lagi ya, kalau teman-teman nanya kenapa ICP, ya gue udah berkali-kali jelaskan ya. Menurut gue, walaupun sekarang belum banyak developer yang build, cuman kan sekarang ini kalau kalian lihat ya, itu gue kan ngikutin community-nya, soalnya udah mulai banyak mereka itu lagi ngucurin dana gila-gilaan untuk nyari developer yang mau bangun di blockchain-nya mereka Motoko. Maksudnya gini, dengan programming language-nya mereka Motoko gitu. Kan ada apa, gue udah lupa apa aja, C+, Motoko gitu. Tapi kan mereka punya language program sendiri, Motoko. Mereka tuh lagi nyari developer yang mau build di ekosistem itu, dan mereka punya grant program tuh yang lagi bagus banget gitu. Jadi gue ngelihat itunya aktif, udah gitu personally conviction gue itu muncul ketika gue tes produknya gitu. Cepet, murah gitu. Jadi kasarnya ya itu itu aja sih conviction gue. Cuman ya sekali lagi ya, gue nggak pernah saranin kalian juga ikut invest ya, sama sekali nggak, sama sekali. Lu nggak akan pernah denger gue ngomong ayo beli, nggak pernah gue kayak gitu coy. Gue tuh tipenya cuman lebih suka secara terbuka membagikan conviction gue ya. Kalau gue salah ya sudah, gue yang tanggung gitu. Oke? H-bar sama algo bagusan mana? Jujur gue nggak bullish sama dua-duanya ya. Ini gue ngomong jujur aja ya. Jangan tapi sekali lagi opini gue ini jangan dijadikan apa? eh Opini gue ini, jadi gini, opini gue jangan dijadikan dasar untuk investasi kalian ya. Ya terlalu menyesatkan ya, jangan ya. Kalau lu tanya gue H-bar sama algo bagusan mana, gue nggak kedua-duanya. Gue nggak akan pilih dua-duanya. Why? Karena satu, mereka sudah perform di past cycles. Dan yang kedua, menurut gue, gue nggak consider ya produknya that good. Ya, that's it lah. Gitu ya. Bang, BNB gimana 2025? BNB sih gue jujur masih bullish ya. BNB gue masih sangat bullish ya. Gue masih consider BNB akan break all time high-nya. Walaupun kalau kalian lihat nih kan, FAT BNB ini lagi banyak banget ya. Terakhir yang gue baca di Reddit itu, kalian tahu gak sih apa? Lu pada baca deh di Reddit deh. Gue gak enak nyebarin FAT. Gue tuh jujur ya, gue tuh udah sempet bikin skripnya, tau gak? Gue udah sempet kayak nulis gitu, pengen bikin yang tentang terakhir FAT BNB yang di Reddit yang gue baca ya. Cuman kayak begitu gue mau syuting kayak janganlah. Gue nggak mau nge-FAT kalian gitu. Tapi ya udah, gue buat konsumsi sendiri aja gitu. Soalnya tuh
source daripada informasi kan banyak banget ya. Gue tuh jujur kalau media mainstream seperti Cointelegraph, Coindesk gue jarang banget baca ya. Gue lebih banyak buka Twitter, Reddit ya. Gue suka banget cari alpha di situ. Itu banyak yang menarik soalnya di situ. Cuman kan kalau teman-teman ngikutin sekarang banyak juga yang sharing alpha di Friendtech ya. Jujur gue nggak banyak beli Friendtech sih. Gue nggak terlalu banyak buang Ethereum gue ke sana gitu gitu ya. Kalau BNB FAT-nya cobalah, kalau gue udah kasih key-nya ya, gue udah kasih kuncinya ya, kalian cari FAT BNB aja di Reddit ya, tentang apa topiknya, FDUSDT ya, tentang First Digital USD ya, tentang FDUSD ya, topiknya tuh tentang itu yang pas gue lihat ya, dan ada datanya ya, lumayan juga nih ya FDUSD ya gitu ya. Apalagi nih, Bang, Bitcoin kemungkinan turun lagi nggak? Ya bisa aja. Kenapa nggak mungkin? Bisa dong. Kenapa nggak mungkin turun? Sangat-sangat possible untuk turun. Sangat possible. Ntar, gue minum dulu. Makanya, untuk teman-teman yang... jadi gini, untuk teman-teman yang kalau ini first year kalian, kalau ini tahun pertama kalian dalam berkripto atau berinvestasi, gue nggak akan terlalu rekomen kalian itu trading ya. eh gue nggak akan terlalu rekomen kalian trading lah ya. Gue lebih prefer kalian udah akumulasi aja di spot gitu, karena gini, nih gue jelasin sama kalian ya, ini gue udah berkali-kali ngejelasin ini ya. Kalau kalian trading, kalau kalian mau make money, jangan trading di sideways market ya. Sekarang ini kan sideways market ya. Kalau kalian mau trading dan mau make money, jangan di sideways market ya. Sideways market itu tuh menurut gua waktunya traders latihan ya, latihan setup, latihan psikologi ya, latihan scalping, semualah kamu latihan tuh di sideways market ya. Make money-nya itu paling enak di bull market atau di bear market gitu, karena direction daripada market udah jelas, trend dari market sudah lebih jelas. Jadi kalian menentukan arah, kalau kalian entry setup ya, itu akan lebih mudah gitu loh. Kalian nggak akan bias gitu loh. Sedangkan kalau di sideways market, biasnya terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak makanya kayak kalau untuk sekarang-sekarang ini udah nyantai aja, akumulasi aja. Kalau kalian punya uang dingin, akumulasi aja. Tapi kalau kalian ada kayak spare lagi mau latihan 5-10% mau trading kan, oh monggo. Gue juga trading cuman pakai less than 10% dari total portfolio gue gitu loh. Itu pun gue split di beberapa exchange, ada yang di Binance, ada yang di Bybit, ada yang di OKX. Gue pakai 3 itu gitu loh. Jadi gitu ya, tapi nanti gue akan lebih agresif, gue akan bener-bener make money-nya kapan? Ya justru di bull market gitu, ya after Bitcoin halving ya, atau nanti di bear market justru gitu. Itu baru gue consider itu waktunya untuk make money gitu ya. Bitcoin udah 30, mau lanjut naik atau turun dulu? Nah, kalau lu tanya gue, harapan gue mah naik lah. Harapan gue mah naik. Cuman kalau akan lanjut atau turun dulu, aduh lu nonton analisa gue lah, gue udah jelasin lengkap di YouTube ya. Gue udah jelasin lengkap di YouTube ya. Jadi area di 20. Ya udah nih, gue bukain di sini deh bentar deh. Nih. Eh gue gue sedikit berbagi apa yang ada di YouTube ya. Eh nih, kalau teman-teman nonton YouTube gua, pasti nggak ya area ini sebelumnya. Ntar gue ganti item dulu. Area yang ini nih sebelumnya nih, ini kan sebelumnya warna merah ya, karena tadinya ini adalah resistance. Gue consider sideways-nya di ranging di area sini nih, yang gue lingkarin ini gitu. Cuman ya, gue buka daily ya, gue benar-benar ngelihatnya sekarang itu ketika tembus gitu ya, terus dia udah ada, sorry, di sini tuh udah jadi kayak area demand gitu loh, udah ada 3 tail di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kayak gue bener-bener consider ya, resistance sudah berubah jadi support ya. Itu makanya dasar gua entry long di 28 seratusan di area ini ya. Itu baru kemarin kok gua entry long 28.100-an. Gue lagi entry long di sini. Gara-gara itu sebetulnya ketika breakout, tadinya kalau misalnya tiba-tiba pergerakannya adalah, tadinya gue pikir skenario nya itu bakal dia itu nih, tar gue delete dulu ya. Tadinya gue pikir skenario-nya itu begitu yang sini dia bakal full retrace gitu loh. Tapi ternyata enggak, di sini dijemput gitu. Jadi ya sudah, karena di sini dijemput,
Ya sudah, aku entry long gitu. Di sini nih lebih tepatnya nih. Nih, kemarin gue liat ini confirmationnya. Jadi kan udah berkali-kali nih jadi tail. Tail tuh maksudnya jadi ekor nih di sini nih. Ekor, 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 ekor gitu ya. Ini kan sebenarnya gini, kalau kalian ngerti baca chart, artinya apa sih ekor-ekor itu? Artinya apa? Ya artinya adalah ada demand area gitu loh. Ada yang jemput barang di situ. Ya sudah, gue entry long 28.100-an gitu ya. Jadi gue pribadi masih berpikir Bitcoin akan naik dulu mungkin ke 30 32, kita lihat nanti di sana karena di area 31-an 31.500-an itu huge resistance gitu. Ya itu sih ya, tapi kalau tanya gue target gue di akhir tahun ini di kuartal 4 ini masih sama ya. Kan kalau gue nggak tahu nih teman-teman kalau kalian nonton video gue yang di awal tahun di Januari atau Januari akhir ya atau Februari awal gitu, gue sempat rilis outlook Bitcoin gue di tahun ini. Terus juga kalau teman-teman join, gue kan sempat bikin workshop beberapa kali ya, workshop private online sama kalian ya. Kalau di workshop kan gue bongkar outlook Bitcoin gue, semua portfolio kripto gue, narasi yang gue sangat bullish, yang updated, gue kan bongkar semua di situ. Di situ pun gue udah share outlook gue untuk Bitcoin di tahun ini. Target gue untuk Bitcoin masih di area 35 sampai 40 ya, sebelum terjadi final correction 50 sampai 60%. Dasarnya apa? Ya, nanti kalian carilah video gue yang di YouTube ya. Gue udah jelasin lengkap outlook gue gitu. Tapi ya apakah itu pasti kejadian? Nggak tahu, nggak tahu. Ya sekali lagi nggak tahu kejadian atau nggak tahu. Ya itu kan analisa gue. Bisa aja gue salah ya. Dan kalau gue salah ya sudah. Namanya juga analisa ya. Siapa sih yang tahu masa depan? Nggak ada dukun di sini gitu. Cuman kan gue analisa berdasarkan knowledge, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan historik gitu ya. Jadi kayak ngumpulin semua ya, gue punya analisa sendiri gitu. Apakah gue pasti benar? Belum tentu gitu ya. Loom gue udah exit coy. Loom gue udah exit ya. Gue udah share juga di YouTube. Loom itu gue udah exit di 0,095 ya. Itu gue hoki lah. Loom tuh gue hoki banget guys. Gue hoki bener. Gue nggak bilang Loom gue itu hasil dari gue segitu jagonya, enggak lah gitu loh. Karena menurut gue kayak gitu juga butuh luck. Nggak bisa lu cuman berdasarkan lu nya si paling jago tuh nggak bisa ya. Itu butuh luck juga ya. Jadi gue luck banget itu Loom. Gue kalau teman-teman nonton YouTube yang gue upload berapa hari lalu gitu kan, kalian bisa lihat gue tuh live trade gue di Loom. Jadi gue bener-bener trigger shortnya itu pas banget kena jemput di 0,4 dan gue tadi udah jual ya, tadi pagi 0,095 ya. Itu psikologi sebenarnya. Target gue 0,1 sebetulnya, tapi gue yakin ketika drop pasti ada week gitu loh. Nah weeknya kan bisa mungkin 5-10%, makanya gue jual di 0,095 dan kejemput gitu ya. Apalagi nih, Bang, kalau masuk ICP kini udah bisa belum bang? Waduh, lu jangan tanya gua coy. Lu tanya porto lu sendiri. Jadi gini, apapun yang kalian invest ya, jangan tanya gua. Satu nih, yang paling perlu kalian tanya itu adalah kondisi keuangan kalian, bukan gua. Bener, gue bisa salah loh, gue bisa salah ya. Apapun, gua kan balik-balik ya gue bilang, gue hanya invest berdasarkan research gua dan gue share secara terbuka. Dan ketika gue share secara terbuka, tidak ada satupun project itu yang ngebayar gue untuk shilling gue dong gitu. Enggak gitu. Gue cuma terbuka aja share apa yang gue beli, apa yang gue invest gitu. That's it gitu. Tapi apa ya, pada dasarnya ya gue membuka room untuk error. Bisa aja gue salah, misalnya porto gue ada 15 gitu ya, 10 atau 15 gitu, bisa aja yang bener cuma 2 3 gitu. Karena gini, berinvestasi di high risk gitu ya, gue agak-agak menggunakan cara mainnya VC, cara mainnya venture capital gitu loh. Kira-kira gitu. Kalau kalian ngerti venture capital tuh logic bisnisnya tuh sebenarnya gini. Dia tuh punya capital 1 miliar gitu ya. Jadi dia itu cari mungkin 20-30 company, dia split kecil-kecil gitu ya. Dia invest banyak kecil-kecil gitu ya. Dari semua yang dia invest, cuman 1-2 yang perform aja, dia udah balik modal dan udah bisa exit dengan baik gitu loh. Itu logiknya visi. Ya jadi invest di 10 tempat, yang return cuman 1-2 aja, yang 8 angus ya sudah gitu loh. Tapi yang satu itu bisa kasih gain yang gila-gilaan gitu. Soalnya kan kripto juga sebenarnya punya logik yang agak sama kalau teman-teman ngerti ya.
Logiknya sebenarnya agak-agak sama, cukup mirip gitu, cukup bisa kalian berlakukan seperti itu. Karena ya gitu, lalu lihat sendiri project banyak banget, banyak yang scam gitu. Kalau kalian mau bener-bener play safe ya Bitcoin Ethereum aja, nggak usah yang lain-lain gitu. Request koin yang punya potensi kayak Shiba, buset, kalau gue tahu sih, waduh, dukun gue. Nggak tahu gue coy, bener deh nggak tahu. Cuman jadi gini, kalau kayak Shiba, gue jujur belum begitu ngeliat ya saat ini ya, belum ya. Event PP menurut gue sudah sangat over apa ya, overhype lah ketika ketika launching waktu itu ya gitu. Jadi ini kan lu tanya gue meme nih ya, meme apa buat next cycle gitu ya. Gue belum tahu ya, gue bener belum tahu gitu. Kira-kira gitu, belum tahu. Gue belum bisa bilang untuk saat ini lah. Cuman nanti kalau ada gue pasti share gitu ya. Bitcoin 1 miliar kata CEO Bitmax, gue nggak percaya jujur aja. Gue nggak percaya sama sekali. Kalau lu tanya gue nggak percaya. Aduh, kepencet ke bawah. Ya udahlah ya. Gue baca langsung dari bawah ya. AI Doge gimana? Ya itu kan sebenarnya apa meme coinnya Arbitrum kan, dan itu kan dikasih airdrop juga kan. Jujur nih ya, AI Doge gue claim airdropnya. Gue punya AI Doge gitu. Cuman temen gue kan pada jual gitu. Nah gue tuh punya satu apa ya, strategi lah ya. Gue bisa bilang strategi lah ya untuk tahun ini, semua yang gue beli ya gue tuh mau hold sampai next bull market gitu. Jadi kayak AI Doge pun gue nggak jual, gue hold sampai next bull market. Tapi apakah bisa kayak Shiba nggak tahu ya. Sen, waduh ini Sen nih agak-agak kontroversial juga nih menurut gue, agak-agak cult juga nih. Apa foundernya tuh siapa sih, gue lupa tuh. Sen, aduh, gue ex Google kan kalau nggak salah ya. Gue tuh Sen itu kemarin tuh kan sempat ada masa-masanya kalian bisa free itu kan, free minting kan. Gue doing free minting juga di Sen, tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat aja ya. Mestinya 25 Desember gue bisa claim Sen gue. 25 Desember nanti itu pas banget pas Natal, jadi nanti hari Natal gue dapat apa, dapat Sen. Bang, bahas Bro Omen yang ngerungkat 10M, dia scam di mana? Nah, gua nggak tahu jujur, gua nggak bisa ngomong ya, karena menurut gua rungkat 10M ketipu di kripto, buat gua ya nggak tahu ya. Gua nggak mau presume, jadi gue pilih bilang gua nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong dari beberapa sisi, susah lah. Gua nggak consider itu valid, jujur aja. Gua nggak consider itu valid ya. Bisa jadi itu pure penipuan biasa sih. Maksudnya bener-bener penipuan berkedok kripto, itu asumsi gua. Sekali lagi itu asumsi gua, karena dia nggak bisa tunjukin walletnya, dia nggak bisa tunjukin hashnya, transaction hashnya gitu ya. Gua nggak tahu jujur aja ya, tapi gua nggak mau berasumsi ya. Bisa jadi gue bilang, "Woi guys, gue mau bikin kripto nih, ayo invest di gue." Terus bayarnya transfer ke rekening bank BCA gue gitu misalnya. Ya itu kan jelas-jelas ngawur gitu. Bukan transfer ke wallet gue gitu, ngerti kan? Bisa jadi. Cuman gue nggak mau terlalu presume ya. Bang, TG-bot. Ini menarik nih, TG-bot yang udah lu riset apa aja? Baru dua sih, baru Unibot sama Lootbot ya. Baru dua itu yang gue riset, Unibot sama Lootbot ya. Dua itu tuh menurut gue sangat menarik produknya ya. Jadi jangan ngomong price action dulu ya. Jangan ngomong price action dulu. Kalau sekarang mah menurut gue bukan waktunya naik 10x gitu ya, enggak lah, gue nggak consider itu. Tapi kalau yang produknya bener-bener jalan, bener-bener useful, terus kelihatan mereka itu timnya tuh aktif ngerjain, tokenomicsnya itu ada utility-nya gitu ya. Jadi kan buat gue identifikasi, gue consider apa ya, low cap project punya potensi ya, simple aja sebetulnya. Jadi harus ada utility-nya ya. Utility-nya itu tentu bukan cuman buat staking ya. Kalau cuman buat staking doang mah gue gak consider itu real utility gitu. Tapi kalau kayak Loot itu kan dia punya produk dan kamu bisa dapat diskon jika kamu hold sekian tokennya gitu kan. Ya itu real utility menurut gue. Itu tuh contoh ya. Jadi kayak ya gitulah. Tapi intinya baru dua itu yang gue research ya. Dan kalau Lootbot gue udah share, gue memang pegang gitu. Sen udah dapat rewardnya belum? Oh belum ya. Gue belum ada Sen. Nanti 25 Desember tuh baru cair reward Sen gue.
Bang, ICP bisa ikut narasi bull market 2024. Overall, yes. Overall menurut gue pasti semuanya ngikut gitu. Kan kasarnya gini nih. Ini gue kasih logika berpikirnya aja ya buat kalian ya. Jadi logika berpikirnya adalah kan harus start dari Bitcoin. Bitcoin itu supply-nya dipotong, ya akhirnya demand-nya banyak, tapi supply-nya semakin dikit, ya udah harganya akan naik. Nah, ketika harganya naik, ya market gitu ya, retail investor whales pada ngeliatin ke market, ya ada jump in ke situ, ya terjadilah rotasi, ya pelan-pelan bergeser. Nah, soal gesernya kemana, rotasinya kemana, kita mesti lihat siapa di cycle tersebut ya yang punya yang punya narasi paling bagus, yaitu yang akan capture liquidity paling gede. Simpelnya gitu aja. Itu kasarnya gini, rotasi itu pasti akan ke area yang narasinya paling bagus gitu. Apakah itu ICP atau itu yang lain? Ya kita lihat aja nanti sama-sama gitu. Gue juga belum bisa make sure, tapi yang jelas gini, ini consideration gue ya. Layer 2 itu menurut gue definitely satu area yang seksi sekali ya, scaling solution Ethereum gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah perform di cycle sebelumnya ya kan menurut gue enggak ya. Itu personal opinion gue. Terus ada kayak AI, ya gue consider itu pasti akan capture attention juga. Karena AI ini nih menurut gue ini gila banget sih. AI itu gila banget. Kalau teman-teman ngulik bener-bener tentang AI ya, sebenarnya banyak banget produk di market itu ya yang bener-bener wah gila banget sih menurut gue sih. AI ini gila banget gitu. Tapi ya gitu. Ya kita lihat aja nanti kripto apa yang bener-bener ngusung narasi AI yang sangat bagus ya kita lihat sama-sama. Apalagi nih yang menarik. Bang Cardano nasibnya gimana? Waduh. Eh lu mau yakin nih mau dengar pendapat gua? Gua jujur ya, gua nggak apa ya, nggak gue bearish lah sama Cardano lah. Gue udah nggak suka lagi sama Cardano karena Cardano itu menurut gue project crypto yang over promise ya, benar-benar papernya bagus, realisasinya nol. Ya itulah intinya. Papernya bagus tapi realisasinya nol gitu. Gue nggak consider itu akan play out di next cycle gitu. Gue consider itu kayak scammy project sih gitu. Gitu. Gua sangat bearish untuk Cardano gitu. Walaupun itu 70% holding gue di cycle sebelumnya ya, cuman gue luckily gue udah exit ya. Bang, ETH bisa di bawah 1.500 nggak? Bisa dong, kenapa enggak? Kalau dibilang bisa mah ya bisa aja. Kenapa nggak bisa? Bisa banget. Kenapa nggak bisa? Bisa sekali gitu. Di kripto apa aja bisa terjadi guys. Apa aja bisa terjadi. Serok Solana kapan lagi? Honestly speaking, gue tidak serok Solana. Ya, gue bukan bilang Solana jelek or anything, tapi gue nggak di tim Solana. Ya, ETH 2K real dong. Cuman kapan nggak tahu. Ya, gue malah di next cycle ETH target gue 8 sampai 10 ribu. Ya, gitu. Bang XAU gimana? Bull kah? Oke, ini agak menyimpang dari Bitcoin, dari perkriptoan ya. Yes, gue masih bullish dengan gold. Ya, gue sangat bullish dengan gold. Kalau teman-teman ngikut gue dari 2021 ya, gue nggak tahu nih berapa banyak yang ngikutin channel gue dari 2021. Tapi di 2021 tuh gue mention loh sama kalian semua ya. Ketika gue exit dari kripto, sebagian itu lari ke gold ya, sama silver. Sebagian lari ke gold dan silver ya, itu masih gue hold sampai sekarang ya. Gold gue itu profit, silver kayaknya lagi stuck deh ya. Gue tapi jujur gue udah nggak ngecek lagi, itu tuh kayak ada di akun GoTrade gue pakai GoTrade ya, itu di akun GoTrade gue dan kayak nggak pernah gue buka gitu, nggak pernah gue buka bener-bener. uh, Apalagi nih yang menarik. Setelah 30K berarti menurut lo akan dump 50% dulu. No, 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 no. Ya menurut gue dump 50%-nya itu adalah di area sekitar mungkin 35 sampai 40 ribu. Ya, masih jauh, masih jauh. Itu aja belum tentu kejadian loh, by the way, belum tentu kejadian. Nama YouTube lu apa? Cari aja Andreas Tobing. Ya, apalagi nih, apalagi nih. Ini ada yang nyebelin nih. Waktunya all in ASICS. Bangke lu.
Waktu all in ASICS bangke, bangke. Aduh, gue bukannya apa ya, bukannya apa ya. Gua nggak deh. Gua kalau misalnya Project Indo ada nggak yang gue ikutin? Jujur nih ya sama kalian ya. Kalau boleh pilih, jadi gini, gue tuh overall gue tuh nggak gitu bullish lah sama project crypto non exchange ya, non exchange ya. Jangan ngomong toko crypto TKO itu yang buat gue legit lah. Non exchange ya. Menurut gue yang kayaknya bener-bener oke. Em, tapi ya sekali lagi ya, ini subjektif ya, subjektif ya. Karena gue kenal ownernya dan gue lihat ownernya ini super super passionate untuk build projectnya ya. Itu aja sih faktornya gitu. Jadi owner ini passionate banget build projectnya dan owner ini kayak wah turun gunung sana sini gitu ya. Mungkin Skui oke ya karena gue kenal sama Joshua-nya. Dia sih keren sih. Salut sih gue salut 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 gitu. Mungkin, tapi yang nggak tahu ya gue belum invest di sana juga gitu. Belum invest di sana juga. Tapi kalau others apalagi yang udah dari lama gitu ya yang wah, mohon maaf deh. Gue nggak gitu tertarik. Apalagi nih, Bang Raca gimana menurut lu? Astaga Raca, ya ampun, itu udah narasi dari kapan? Aduh, lu Raca merem deh, bener deh, merem deh. Gini ya, em gue gini. Temen-temen nih, gue sadar gitu ya. Kalian tuh pasti banyak yang skip skip apa ya skip instrumen investasi lain, kalian langsung nyemplungnya di kripto gitu. Jadi kalian apa ya jadi ekspektasi kalian itu kadang tuh suka nggak make sense gitu. Gue aja jujur kalau misalnya kayak Raca gitu ya, gue sama sekali enggak sih, jujur aja sama sekali enggak lah gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, gue bisa aja salah loh, gue bisa aja salah. Gue sama sekali nggak expect lah gitu. Apalagi dia kemarin juga udah pas launching juga udah naik gila-gilaan gitu. Waduh, gitulah. Apalagi nih, apalagi nih. Apalagi Bitcoin sampai akhir tahun gue udah kasih tahu ya, apa yang gue share ya, kalian semua. Gue langsung ke bawah lagi ya. Gue langsung ke bawah lagi. Oke. Solana gimana? Nah, seperti yang gue katakan, gue bukan tim Solana, tapi bukan berarti gue mau ngevat Solana, enggak. Tapi gue lebih memilih untuk yang lain sih, instead of Solana di next cycle, ya. Karena Solana sudah pumpnya udah gila-gilaan banget, udah sangat-sangat kenceng ya naiknya. Kayak 200x ada ya Solana ya kalau gue nggak salah ya. Gitu. Jadi kayak gue jujur nggak sih di Solana nggak gitu. Tapi kalau kalian iya silahkan, good ya. Kalau mau live info di grup dong bang. Oke siap, oke siap. Gue juga tadi dadakan sih. Phantom gimana? Ah, ini kan baru kena hack ya. Cuman ini masih simpang siur lah beritanya. Kan katanya sekitar 7 juta dolar kalau gue nggak salah ya. Tapi katanya kan disangkal kan. Katanya itu udah walletnya apa? Terakhir gue baca beritanya tuh itu tuh udah bukan walletnya foundation lagi, tapi dulunya wallet foundation udah dikasih karyawannya. Yang terakhir gue baca tuh gitu. Cuman Phantom kalau gue ngomong dari sisi produk blockchain ya jujur nih ya, udah lama banget gue nggak transaksi di jaringan Phantom, udah lama banget ya gue nggak ngulik jaringan Phantom, gue udah nggak transaksi di sana tuh udah lama banget. Cuman dulu experience gue it's very good product ya, cepet dan murah gitu. Jadi prinsipnya gini, kalian tuh kalau ngerti layer one blockchain itu apa ya sebenarnya kan kalau kalian ngerti layer one itu apa dan kalian ngerti use case daripada layer one, disitulah kalian bisa apa ya, bisa memperkirakan nih produk bakal kepake atau enggak, kalau produknya kepake atau tidak, apakah banyak developer yang mau build di sana, dan itulah yang mempengaruhi price action daripada tokennya, kira-kira kan seperti itu gitu. Cuman kalau Phantom, gue jujur gue nggak consider gini, historically biasanya tuh semua crypto itu perform cuma satu cycle, makanya gue nggak consider kayak Solana, Phantom bisa nggak naik bisa, cuman gue nggak consider akan break all time high-nya, itu aja sih ya, makanya gue pilih yang lain, that's it gitu. Bisa nggak naik ya bisa lah, bisa lah. Tapi kalau kalian memang dan gue nggak segitunya ngulik ya untuk Phantom ya, jadi kalau kalian memang sangat ngulik dan kalian research dan kalian yakin ya silahkan go ahead gitu aja.
Aduh, tenggorokan gue udah radang nih. Gue tadi salah makan gorengan sore-sore. Terus gue mau beli degi roll, lupa. Gue udah gak enak banget nih ngomong. Ehm, Apalagi nih yang menarik? Bang, kepo dong 5 porto teratas lo saat ini, Bobby Rusmana. Waduh, ini pertanyaan bagus banget nih sebenarnya nih. Ini sebenarnya pertanyaan bagus banget nih. Cuman gue, aduh, rahasia lah. Yang jelas gue bisa bilang Ethereum ICP ada top 2 gue. Ya, Ethereum ICP ya itu top 2 gue untuk saat ini ya. Tapi gue rencananya di akhir tahun nanti Desember gue bakal buka workshop lagi ya. Mungkin ada yang offline juga, online offline gue bakal bikin paralel. Gue tuh lagi banyak apa ya tawaran juga yang kayak mau invite gue untuk roadshow kampus gitu. Gue sih ayo-ayo aja. Cuman mungkin nanti gue tuh lagi bikin outlook lagi lah untuk next year dan nanti mungkin gue akan bagikan di workshop aja ya. Jadi buat teman-teman mungkin nanti Desember gue bakal bikin workshop lagi, ada online dan offline-nya juga, hybrid. Di situ gue bakal bahas lengkap lah portfolio update gue, semua narasi yang gue bullish untuk next cycle, semua gue bakal bongkar semua di situ. Tapi kira-kira itu ya. Crypto game prospek gak bang next year? Bisa jadi gitu, cuman ya nggak tahu gamenya apa. Kayak kan yang baru launching nih Big Time ya. Big Time ini kan sebenarnya Big Time ini sebenarnya narasi lama tapi baru launching sekarang ya. Big Time tuh gue udah baca dari 2021, gue ingat banget. Dari 2021 gue udah baca mengenai Big Time, papernya gue udah baca. Cuman baru aja launching. Ya kita lihat lah. Gue jujur kalau untuk sekarang ini gue belum segitunya agresif, apalagi di alts ya. Di alts gue nggak yang kayak menggebu dan agresif itu untuk kayak invest wah gitu. Santai aja. Karena menurut gue event apapun yang launching ya, mau itu game kah, mau itu apapun ya, most likely akan koreksi 80-90% dulu gitu. Jadi santai aja. Kecuali ada beberapa kecuali kayak kemarin kenapa gue beli kayak loot gitu ya, karena gue mau pakai produknya, that's it gitu. Tapi gue memang udah sadar dengan downside risknya gitu, karena setiap yang gue beli gue sadar gue masih bisa kena koreksi 80-90% gitu ya. Apalagi nih yang menarik nih pertanyaannya. Oh ya guys, bentar lagi gue udahan ya, nih tenggorokan gue udah sakit banget sumpah, tenggorokan gue udah sakit banget. Bang, lu masih tetap kerja? Wah, oke, ini pertanyaan gue suka nih pertanyaannya. Gue kerja coy, jangan pikir gue tuh pengangguran cuman ngonten. No, gue kerja. Gue kasih tau sama kalian ya, gue tuh punya 4 job ya. Makanya gue tuh apa ya? Nih, gue tuh kerja digital marketing ya, tapi online ya. Kantor gue di Inggris ya. Jadi gue kerja di salah satu digital marketing company ya, kantor gue di Inggris, jadi gue worknya remote ya. Jadi kayak gue tuh punya selisih jam. Sebenarnya ini nih office hour gue nih, jam 5 sore waktu Indo sampai jam 12 malam itu sebenarnya literally office hour gue. Cuman karena kerjaan gue udah beres, ya sudah, gue nyantai aja gitu. Jadi tapi kan gue tuh nggak yang kayak di absen, hitung absen gitu tuh, gue nggak gitu sistemnya. Mereka tuh result based aja, asal kerjaan lu beres mereka mah nggak mau peduli gue kerja jam berapa, karena perusahaannya global ya, karyawannya di mana-mana gitu. Jadi kayak gue juga biasa kerjain di office hour, tapi kalau technically sebenarnya ini office hour gue tuh punya beberapa job gitu. Terus gue ada ngerjain manajemen artis juga, gue ada punya agency gue sendiri ya, terus sama gue ngonten gitu. Jadi sebenarnya gue tuh sehari-hari tuh pontang-panting lah gitu. Gue bener-bener tiap hari bener-bener sangat sibuk dengan pekerjaan gitu. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang ya, berkali-kali gue katakan ya, kripto itu ya sangat baik, akan sangat seksi buat kalian yang memang udah ada liquidity. Gamenya tuh kayak gitu. Kalau kalian gak ada liquidity, dalam arti sorry ya, nih gue ngomong ya, dalam arti gini, kalian gak ada modal, itu gak akan terasa seksi gitu loh, gak akan menarik. Gamenya tuh mereka yang punya modal lebih besar pasti akan bisa profit secara persentase lebih besar. Karena gini, simpelnya aja ya, gue punya duit 10 juta gitu ya, gue punya duit 10 juta, lu punya duit 1M gitu ya, kita sama-sama profit 20% gitu ya. Tapi gue take dari market cuma 2 juta, lu take dari market 200 juta gitu loh. Jadi kayak gue bilang gini ya, untuk kalian semua ya yang mau invest kripto ya, kalau memang kalian
dapat lucknya, that's good ya. Kalau memang kalian seberuntung itu sih, gue bersyukur buat kalian ya. That's good. Kalau kalian seberuntung itu bisa invest kecil, modal 2 5 juta, 10 juta, tapi kalian bisa lipat gandakan gila-gilaan. But I think ya, gue bener-bener percaya itu luck ya. Kadang-kadang kalau memang kalian sejago itu, kalian bisa predict waktunya dengan tepat, ya that's good juga gitu loh. Tapi idealnya, ini gue ngomong idealnya ya, kalian itu memang di luar sana kalian juga punya penghasilan yang baik. Itu yang gue bilang berkali-kali, kalian punya penghasilan yang sangat baik, kalian menghasilkan, kalian punya tabungan, kalian punya uang dingin. Nah, uang dingin inilah yang kalian investasikan gitu loh, gitu. Jadi sebetulnya itu, kalau ditanya gue masih kerja gak, coy, gue punya 4 job. Bener deh, gue nggak bohong, gue nggak bercanda nih sama kalian, gue punya 4 job dan semuanya menghasilkan gitu ya. Apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih pertanyaan yang menarik. Aduh, gue langsung ke bawah ya. Gue langsung ke bawah ya. Harga realistis XRP 2024. Waduh, berapa ya? Nggak tahu gue coy. Nggak tahu. Gue jujur nggak tahu. Gue nggak gitu bullish dengan XRP soalnya. To be honest. Cuman pendapat banyak ya. Jadi gini, gue cerita sama kalian nih ya untuk XRP. Pas gue kemarin di Bali acara Coinfest ya, kan gue datang Coinfest ya. Gue pas breakfast networking, gue banyak ngobrol sama orang. Terus ada salah satunya gue ngobrol, dia orang Singapura, dia ex banking ya, dia ex Standard Chartered, dia kerja di banking. Dia bullish luar biasa dengan XRP ya, dia bullish luar biasa. Dia cerita, gue nggak lihat, gue nggak lihat portonya, tapi dia cerita sama gue dalam rupiah itu XRP dia di portonya itu miliaran ya, sekitar 1,5 sampai 2 miliar portonya di XRP. Dia segitu bullishnya, dia ex banking, karena dia benar-benar ngelihat XRP ini akan jadi solution untuk banking system gitu, karena dia sudah pernah tes blockchainnya ya, dan dia udah tes dengan blockchainnya XRP itu, dia transfer antar bank itu cepat dan sangat murah gitu, makanya dia sangat bullish dengan XRP gitu. Eh, tapi itu pendapat dia. Terus tapi gue secara terbuka bilang I'm not that bullish itu XRP, but because I think, menurut gue bilang aja sama dia, itu basic, semua blockchain bisa lakuin itu. So I don't think XRP has sespesial itu gitu. Karena basically semua blockchain bisa lakukan hal yang sama. Mau ngomong Binance Smart Chain, Phantom, semua bisa lakukan hal yang sama, ngirim uang dengan waktu yang cepat dan biaya yang sangat murah. That's it gitu loh. Jadi kayak gue nggak consider XRP that special gitu. Tapi ya kalau kalian research dan kalian sangat bullish dengan XRP, ya silakan. Gue nggak pernah gue nggak, ya kalau kalian punya convictionnya silakan lah. Porto di atas $1 juta gak bang? Belum. belum. Jujur, Porto gue belum sampai $1 juta, belum. Unepto, cara gabung agensinya. Weh, Unepto nih temen gue nih. Gila, gue seneng banget liat komentar dari lu. Bro, lu live TikTok juga dong, bro. Aduh, Unepto ini pinter loh ini. Unepto ini nih knowledge-nya nggak main-main loh. Tapi dia ini orang nih humble banget gitu loh. Entah humble, aduh terlalu humble sih menurut gue. Unepto ini pinter banget loh. Tapi agensi gue ini bukan apa ya. Ya nantilah, gue lagi mau ngelebar-lebar sana sini. Ah, apalagi nih yang menarik nih, yang menarik. Arbitrum gue udah bahas dari tadi. Bahas Venom dikit. Venom tapi kan katanya udah confirm nggak bakal ada airdrop kan. Jadi kayak ya buat sebagian besar dari kalian mungkin nggak menarik gitu. Tapi again, kalau untuk layer 1 blockchain, menurut gue cycle berikutnya bukan battle antara layer 1 lagi sih menurut gue ya. Gue lebih consider yang lebih hot itu di layer 2, karena ya buat gue market udah ngerti lah, pemain lama, developer udah ngerti Ethereum itu akan dominan gitu loh untuk beberapa waktu ke depan setidaknya ya. Ethereum akan dominan, sehingga maksudnya gini, developer itu lagi berlomba-lomba untuk bikin scaling solution untuk Ethereum, untuk bikin Ethereum lebih scalable. Maksudnya apa? Lebih murah dan lebih cepat, itu bahasa paling simpelnya gitu, supaya kalian bisa tetap bertransaksi menggunakan Ethereum atau di jaringan Ethereum, tapi dengan biaya fee yang lebih murah dan lebih cepat. Makanya ada Arbitrum, ada Base gitu ya, ada Mantle dan lain-lain gitu. Makanya
gue berconsider next cycle itu battle-nya layer 2 ya. Layer 2 itu akan seksi sekali gitu. Tapi kenapa conviction gue malah di ICP gitu. ICP kan hitungannya udah kayak layer 1 kan gitu. Tapi ya ICP itu long term bet gue lah. Gue karena dari sejak gue coba produknya dan gue ngetes ekosistemnya, gue langsung suka gitu. Tapi bisa aja gue salah loh ya. Bisa aja gue salah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir yang gue bakal bahas deh nih dari Random Forest. Wih, sorry, ini pertanyaan terakhir ya, karena tenggorokan gue udah sakit banget nih. Kayak gue mau habis ini entah gue Gojek apotik Degirol atau gue ke apotik deh. Gila, tenggorokan gue udah sakit banget. Ntar. Dari Random Forest. Kenapa menurutmu 2025 ini cycle bull market terakhir, Bang? Gini. Gini, karena long term gue nggak bilang gini ya, mid to long term gue bearish dengan US dollar. Gue consider US dollar ini masih akan naik, yes ya, gue consider masih akan naik, tapi at some points dia akan burst ya, dia akan seperti gelembung yang meletus dan ya sudah gitu loh. Karena gini, gue bener-bener consider ketika memang nanti US dollar meletus ya, di situ akan terjadi multi-year bear market ya. Gue bukan isapan jempol nih ya, gue bukan lagi ngasih kalian konspirasi atau cerita non fiksi, no, kalian pelajari history aja lah, history tentang pergantian global reserve currency ya, kalian pelajari itu aja gitu. Betapa sebetulnya kan setiap 90 sampai 100 tahun sekali kan global reserve currency ganti kan. Terakhir itu kan sebetulnya US dollar itu dari Bretton Woods Agreement ya 1944 gitu. Jadi kayak itu aja sih sebetulnya, basicnya itu aja. Gue meyakini at some points ya, mungkin 2030 atau mungkin di atasnya, we'll see, nggak tahu ya. Gue benar-benar melihat US dollar akan burst gitu. Dan ketika itu terjadi, ketika US dollar burst ya, gue berconsider market akan mengalami multi-year bear market gitu. Dan ketika market mengalami multi-year bear market, nggak apa ya, susah lah lu mau nyari aset yang akan perform tuh susah gitu loh. Tapi again, bisa jadi gue belum tahu ya, buat gue masih terlalu dini untuk spekulasi, terlalu dini lah ya. Gue males ngespekulasi atau ngayal terlalu jauh tuh, gue males ya. Gue lebih suka memperkirakan sesuatu yang realistis dulu dalam waktu dekat dan ngebahas sesuatu yang realistis. Cuman karena ada yang nanya nih, gue ngomong nih ya. Tapi when that happen, apakah Bitcoin akan jadi akan jadi hedging? Ya, gue berharap di situ Bitcoin akan jadi hedging. Jadi gue cerita sama kalian nih ya. Portfolio Bitcoin gue itu untuk cycle berikutnya itu masih sangat sedikit lah, sangat kecil. Gue masih konsentrasi di alts. Ya ini cara main gue ya. Kalau kalian punya conviction silahkan lo ya. Gue sekali lagi ya, gue nggak berusaha ngajak kalian untuk ikutin cara gue, jangan ya. Gue cuman suka sharing apa yang gue lakuin. Gue pribadi tuh kayak gitu. Jadi gue masih konsentrasi portfolio di alts. Tapi tujuan gue satu, untuk kumpulin lebih banyak Bitcoin. Gitu. Ngerti kan maksud gue? Karena gue consider ketika nanti alts gue perform, gue akan roll back into Bitcoin. Gue akan balikin ke Bitcoin lagi semuanya gitu. Karena buat gue, kalau gue ya gamenya adalah untuk 10 tahun ke depan. Buat gue game yang ini game ya, game. Jadi gue consider ini kalian harus enjoy ini as a game, sebagai permainan. 10 tahun ke depan buat gue akan kalian orang yang akan sangat well perform di market, well perform ya, gue bilang well perform lah ya, itu adalah mereka yang semakin banyak ngumpulin Bitcoin, that's it. Karena gue ya kecuali kalian aliran konservatif dan mau ngumpulin gold silakan. Cuman jujur gue gold itu pun kemarin gara-gara itu kan gue dicerita pas exit 2021, gue nggak tahu uang gue mau dikemanain abis gue exit gitu. Ya udahlah, gue buang aja ke gold dulu gitu. Gue pikir kayak gitu dulu waktu itu, makanya gue beli GLD di GoTrade. Tapi gue nggak tambah lagi gitu. Bisa aja nanti gue rotasi balik lagi semuanya ke Bitcoin gitu. Karena gue sangat bullish dengan Bitcoin. Sangat bullish ya. Tapi
kan ada dua kubu nih untuk Bitcoin. Ada orang yang mau jadiin Bitcoin currency, ada yang mau jadiin tuh pure store of value seperti layaknya emas. Gue sih di kubu yang kedua. Gue benar-benar consider Bitcoin tuh store of value seperti layaknya emas. Gue nggak consider Bitcoin as currency untuk alat tukar ya, alat bayar ya. Walaupun Bitcoin ini sudah memenuhi fungsi dan sifat uang ya. Semua sifat uang kan sudah dipenuhi, properties of money sama sifat fungsi daripada uang kan sudah dipenuhi semua sama Bitcoin gitu. Tapi gue nggak consider di situ sih. Gue baru consider Bitcoin as a reserve gitu. Kira-kira gitu. Apalagi kalau nanti AI makin merajalela lah, apalagi dunia makin digital lah gitu loh. Gue nggak consider orang itu akan balik ke physical gold lagi gitu sih untuk hedging against inflation ya. Makanya gue consider harus ada digital gold gitu. Karena dunia itu kedepannya akan semakin digital. Kira-kira gitu ya. Itu tapi gini lah, kita nggak usah ngomong 2025 cycle bull market terakhir dulu lah, kejauhan lah gitu loh. Kejauhan lah, udahlah kita nggak usah ngomong mikir jauh dulu ya, kita santai-santai dulu aja. Kita ngomongin nanti 2025, kita ngomong apa ya, kalian yang memang kerja baik, kalian akumulasi dari hari gini, nanti panen bareng-bareng di 2025 gitu. Udah itu dulu aja, nggak usah ngomong terlalu jauh lah, nggak penting juga coy. Anyway guys, thank you banget buat 136, 140 orang lah ya yang join ya. Gue humbled banget, thank you banget kalian udah mau dengerin gue ngoceh 1 jam lebih. Gue tapi tenggorokan gue udah sakit banget sumpah. Tenggorokan gue sakit banget, gue udah gak enak banget. Gue bener-bener harus off ya. Mungkin nanti gue live lagi. Kalau kalian merasa happy dan terhibur dengan live gue, nanti kita gue live lagi lah ya kapan-kapan ya, supaya kita bisa ngobrol lagi. Oke, bye guys. See you on next live. Nanti kalian join di grup Telegram gue deh. Nanti kalau gue mau live gue ngobrol. Iya, Equanimity nanti gue akan upload di YouTube. Oke, bye. God bless you all. Dadah semuanya.